seperti daunnya ajudan tadi, ya teman-teman ini kadang-kadang tidak meyakini gurunya sendiri tentang urusan ekonomi misalnya. Kadang-kadang kami itu banyak memakai doa COD ya. Artinya doa pagi ini besok datang ininya. Itu kami namakan doa COD. Atau paling maksimal 3 hari lah kayak itu ya. Waikana bersama Fazil. Nah, untuk menutupi kegalauan teman-teman, saya pribadi lah seperti itu ya. Apakah ada aplikasi khusus seperti ini dan sebagainya yang walaupun tidak COD setidaknya membuat hati tenang atau bagaimana gitu. Karena tidak sedikit teman-teman yang ingin untuk menghadiri haul tapi terhambat dengan ekonomi yang kadang-kadang terbentur dengan pepes, dengan susu, jadi tak hidup sehingga tak bisa bersyukur jauh. Padahal niatnya itu seandainya diukur dengan besarnya Gunung Mas Ali, keinginannya teman-teman itu mungkin lebih besar. Saking ingin untuk hadir haul ke pesantren seperti ini. Sementara begini, mohon maaf atas kesalahan dan Pansel siap salah Kiai. Anak dan menantu saya bangsa semua dan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk aplikasi pembayaran melalui si mantap, nanti bendahara pesantren akan menjelaskan. Saya menjelaskan tentang doa COD itu ya. Sebenarnya ada, jadi termasuk sanad yang kami peroleh dari guru kami. Ingkana fis sama fa'zil itu adalah doanya Imam Ar-Rifai. Kita dapat ijazah itu. Jadi setelah sholat duha, kemudian baca surat Al-Waqi'ah, kemudian doa Imam Ar-Rifai tadi itu. Nah, itu sudah ada di doa-doa yang kita miliki, termasuk di Syawarif Anwar juga ada. Tetapi jangan jadikan sholat duha itu sebagai tujuan untuk kerezekian. Itu salah. Karena sholat duha itu, kalau dari Asbabul Wurud hadisnya, kita ini punya 360 persendian. Nah, ketika digunakan untuk sholat duha, ini berarti kita sudah mensotokohi 360 persendian itu. Nah, karena bersyukur, la in sakartum la azidannakum. Nah, tinggal persoalannya benar-benar bersyukur enggak? Mohon maaf, ini kejadian betul. Salah seorang alumni kami tugasi untuk pendampingan Jabal Safinah di Situbondo. Masih ingat Jabal Safinah? Ya, yang sepuh-sepuh ingat itu. Nah, di Jabal Safinah itu salah seorang alumni yang juga pengurus NU pendampingan di Jabal Safinah. Tanya dengan penghuninya, si Ajuran Teking Mata, ya, tanya. Ternyata dia istiqomah sholat duha, walaupun sudah maksiat begitu, ahlul kabair tiap hari jualan daging mentah, ya. Ternyata masih sholat duha. Ditanya motivasinya apa, balik terus. Jadi pemahamannya dia dapat ilmu dari gurunya mungkin ya. Kalau sholat duha itu pelancar rezeki. Nah, ini kan salah kaprah ini. Berarti ngajinya nggak selesai. Ngaji COD ini berarti. Nah, artinya begini, kalau mau sholat duha beneran, sholat duhanya Rasulullah. Bagaimana? Nyokore abak, nyokore rake, nyokore teluratos sebitak ruas. Paparing deki minta ke pangiran. Iya kana budu, iya kana nasta'in. Nyempel lu batepah. Mau nyempelnya tak tepat pas minta ke pangeran kan wa iya nasta'in nak budu baru ini balik kan begitu.
Jangan dibalik. Iyyaka na'budu. Sudahkah kita na'budu? Sudahkah kita iyyaka? Didahulukan. Kalau na'budu iyyaka, kita orang ngestorki. Artinya apa? Kita ini kurang madep. Mantep madep kan gitu. Hidup. Tak ngidep lagi ke pangeran. Kadang-kadang itu persoalannya. Ketika tidak manjur pasti disalahkan. Oh, tak manti ciurina tanggia ya gitu kadang-kadang. Padahal si tak manti aban tipi kan gitu. Nah ini silahkan diamalkan. Ada juga sholat hajat 12 rakaat. Itu juga silahkan diamalkan. Tetapi harus diperjelas niatnya. Ketika kita ingin diperlancar rezekinya, ekonominya, misalkan tenggula terus aziarah kasungaraja, kan jelas tujuannya. Kalau kemudian hanya untuk keuntungan dan keuntungan, tapi tidak berkah rezekinya, buat apa? Ya, berapa banyak orang punya masalah keluarga karena kaya raya, bukan karena miskin. Tinggal soki, lepas letodian, ya. Dulu masih sedang berjuang, masya Allah. Hidupnya rukun, harmonis, tapi setelah kaya raya, sukses, sudah mulai rusak. Kocar kacir, suami istri kocar kacir, anak orang tua kocar kacir. Ada apa dengan rezekinya? Ini mudah-mudahan tidak terjadi di Kalimantan Barat. Saya cerita di daerah lain. Ada satu daerah lain, generasi wali santrinya hari ini sering kerja ke luar negeri. Kerja ke luar negeri. Yang dikejar ya prestasi, yang penting kerja, dapat hasil uang. Anaknya dimondokkan. Nah, fenomenanya anak yang orang tuanya bekerja di luar negeri di suatu daerah ini rata-rata kasus di pesantren pos bener. Apa ini yang barokah? Jangan-jangan yang barokah itu yang orang tua kita itu tani, dagang ke pasar, bela-belain ngirim untuk anak.